Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri pastinya. Dan kali ini kita akan mereview saham lagi guys. Saham yang akan kita review yaitu Adaro Energi Indonesia Tbk atau Adro ya lebih tepatnya gitu. Dan seperti biasa kita akan mereview saham ini dengan platform dari RHB Sekuritas yaitu RHB Trade Smart pastinya kawan. So berikan like, share, subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya agar mendapatkan update dari konten ini dan juga agar saya semakin semangat lagi nih buat kontennya. Oke, kalau langsung saja kawan. Kita mulai dari Adaro, kita cek fundamentalnya bagaimana. Dan pastinya sih konten ini disclaimer on ya. Tapi meskipun gitu saya harap mudah-mudahan bisa memberikan insight lah buat teman-teman. Oke kawan, langsung saja ya guys ya. Kalau dari sisi fundamental ya, ini saham yang berada di sektor komoditas batubara. Pergerakannya sih sejauh ini meskipun mereka udah diversifikasi bisnis gitu, masih terpengaruh oleh pergerakan harga komoditas batubara. Jadi buat teman-teman kalau mau trading atau invest di saham yang komoditas dalam hal ini khususnya ini ya coal ini, perlu mengupdate juga berita ataupun sentimen yang ada di komoditas batubara pastinya kawan. Oke, seperti itu. Oke, kita mulai di sini dari sisi fundamental. Ini cukup murah ya sebenarnya ya. Karena price book to values-nya ya di sini itu kan 0,76 kali. Itu di bawah 1 guys. Oke, jadi masih under value. Tapi kalau para trader sih biasanya maksimal 2 ya. 2 atau 2,5 gitu itu udah over value. Kalau di atas itu gitu. Kalau di bawah itu masih under value. Tapi kalau bagi value investor biasanya sih di atas 1 itu udah over value sih kawan gitu. Pernya itu price earning ratio-nya ini juga masih 3,18 kali. Nice, ini artinya masih murah ya. Karena kalau saya pikir sih per itu di bawah 11 tuh masih under value. Kalau di atas 11 atau 13 atau kalau sentimennya lagi oke nih gitu, itu biasanya 15 kali maksimalnya sih. Jadi oke lah, earning per share-nya 788,87. Book value-nya masih di 3.292. Artinya ini masih di bawah book value-nya ya, di bawah nilai bukunya. ROE-nya cukup stabil yaitu 23,96%. Karena ROE yang menarik itu memang minimal adalah 15% pastinya. ROA 15,64%, debt equity ratio-nya juga masih 0,44 kali ya. Di bawah 1 ya. Jadi untuk rasio utangnya juga masih terbilang masih aman lah gitu, menarik lah gitu. Oke, itu tadi fundamental ya. Kita lanjut ke teknikalnya bagaimana. Nah, enaknya di platform ini ya, ini sudah ada semua di situ mulai dari MA5 sampai MA200 ya. Ini kan sahamnya ditutup di level harga ditutup di level harga 2510 ya di sisi kanan ya. Dan teknikalnya artinya ini di atas MA20-nya. Kita lihat apakah nantinya ke depannya ini akan cross golden cross ya maksudnya. Itu di atas MA50. Kalau udah di atas MA50 tinggal target berikutnya sampai ke MA200 atau MA100-nya sih gitu. Dan secara teknikal indikator ini udah ada rangkumannya juga di sini kawan. RSI-nya ini netral, stokastiknya yang overbought sih. Terus stokastik RSI 14 parameter netral juga. MACD-nya golden cross nih. Nah, ini menarik ya. Ini menarik nih golden cross untuk MACD-nya nih. William SR-nya nih masih netral kawan. Oke, kita coba cek chartnya secara harian. Untuk secara harian sendiri ya di sini teman-teman ada MA5 warna merah, MA10 warna hijau, MA20-nya warna biru kawan. Jadi memang sih ini udah golden cross ya kalau di MA5 ke MA10-nya. Tinggal nanti kita lihat apakah MA5, MA10 ini akan golden cross juga ke MA20. Kalau iya itu berarti dia bisa uptrend gitu. Untuk RSI juga ini golden cross. MACD-nya kalau di sini masih cenderung ini ya, downtrend to sideways sebenarnya sih. Begitu secara harian, kita cek secara mingguan. Untuk secara mingguan sama ya, ini kayak sideways gitu untuk MACD-nya ya. RSI-nya juga golden cross ya secara mingguan. Dan ya posisi candle ini masih di bawah MA sih, mepet sih gitu. Jadi masih konsolidasi dia. Oke. Dan secara bulanannya ya ini tekanan turunnya sih, downtrendnya sih udah mulai berkurang sebenarnya sih. Sepintas gitu, tapi masih sideways guys gitu. Lalu RSI-nya ini juga udah mulai mengarah ke atas ya. Nanti mudah-mudahan terjadi golden cross di mana garis warna merah itu memotong garis warna hijau ke atas gitu. Oke, MACD masih oke di sini. Oke, seperti itu tadi ya untuk chartnya. Kita lanjut ke arrow-nya kawan di sini. Oke, kita langsung masuk ke arrow. Oh ya, sekarang itu arrow itu ada di depan sih. Nah, ada di sini sekarang. Ini yang update terbaru ya.
Smart ID apa ini ya, ini fitur yang baru ini. Nah, ini jadwal-jadwal dari RHB semuanya lengkap banget guys gitu. Nanti akan saya buatkan tabel terbarunya seperti apa gitu kawan. Oke, langsung saja kita ke Aru. Ini fitur andalan dari RHB Tresmat guys gitu. Oke, sinyalnya adalah bullish ya di harga 2510 dan technical trendnya bang masih down ya. Maksudnya itu masih konsolidasi sih sebenarnya sih. Tadi kita udah cek juga chartnya bagaimana gitu. Lalu ini dikonfirmasi oleh baterai warna hijau 4 garis. Oke, menarik. Bullish area-nya itu mulai dari harga 2410 sampai 2500. Kalau udah di area ini ya maka dia akan bullish ya di atas. Dan ini kan 2510 nih sekarang. Jadi targetnya bisa ke 2630 sampai 2700. Wow, menarik banget. Supportnya itu di 2490 sampai 2460. Jadi hati-hati nih kalau udah munyer-munyer sini aja itu setelah beberapa hari, 2 atau 3 hari, nah itu hati-hati. Khawatirnya nanti akan terjadi koreksi lanjutan gitu. Tapi sejauh ini masih bullish ya di sini kawan. Oke, lanjut kita ke supportnya. Di sini ada mulai dari support 1 ya sampai support 5 ada semua nih. Ya kan, dan resistennya juga di 2526 misalnya resisten 1 nanti jebol lagi. Ini untuk scalper sih. Ini bisa sampai ke 2600-an nih kurang lebihnya di resisten 5 ya nanti. Oke, harga saham saat ini Adaro berada di harga 2510. Jadi ada komentarnya juga kawan. Naik Rp70 atau 2,87%. Harga dibuka gap up ya, dibukanya ada gap up, jadi ada gap atas gitu. Kalau jadi koreksi itu hati-hati nih gitu. Selama 5 hari terakhir mengalami kenaikan sebesar 2,9%. Terasa masih di bawah rata-rata harian, harga masih bergerak terbatas. Tren yang terbentuk itu masih belum stabil gitu menurut Aro. Terlihat antara melanjutkan downtrend atau bergerak sideways. Konfirmasi untuk melanjutkan uptrend bila harga dapat berada di atas harga 2630. Jadi kalau untuk amannya para traders utamanya nih, kalau udah di area 2630 ke atas itu berarti dia udah konfirmasi uptrend atau reversal lah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke value analyzer-nya bagaimana gitu. Nah, untuk value analyzer ini sendiri kawan, ini fitur yang menarik untuk para value investor ya di sini ya. Sini ada PG ratio-nya kan minus 0,81 ya, 0,81. Sehingga analisis PG-nya adalah negatif gitu. PG yang menarik tuh kalau dia di bawah 1 ya. Kalau di atas 1 itu sudah over value, kalau di bawah 1 itu masih under value gitu guys. Dan secara fair value-nya ya, estimasinya dia ini di 7.644,20. Artinya itu masih under value ya. Secara fair value-nya itu masih under value. Gitu juga dengan industrial value estimation-nya itu masih under value juga, karena industrial value estimation-nya itu di 6.225,84. Jadi ini kan industrial value-nya kan 6.200 tuh. Jadi itu masih under value gitu guys. Oke, lanjut kita akan membandingkan antara rasio per ini ya, rasio emiten terhadap rasio industrinya. Pastikan rasio emiten itu tidak lebih dari rasio industrinya gitu. Jadi harus di bawah gitu guys. Oke. Per si Adro ini sendiri itu kan di 3,18 kali versus industrinya 9,95 kali. Nice, masih di bawah. PBV-nya si Adro itu 0,76 kali versus industri 2,39 kali. Masih di bawah juga. Wow. ROE-nya 23,96 kali versus industrinya 16,39 kali. Nah, biasanya sih kalau kondisi kayak gini tuh akan ada aksi korporasi ya atau corporate action gitu ya. Entah itu bagi dividen misalnya atau juga stock split, reverse stock dan ya Ragisu misalnya. Ya banyak lah ininya sih. Gitu guys. Jadi biasanya kan ada corporate action kayak gitu sih gitu. Debt-equity rasionya tuh 0,44 ya versus industri DER-nya tuh 0,68 kali. Nice. Cakep banget deh sih ada harus sih. Cuman ya itu tadi karena ini saham komoditas ya, meskipun dia sudah diversifikasi bisnis gitu. Saran saya buat teman-teman penting banget sih untuk memperhatikan juga pergerakan ini ya, harga komoditas coal-nya dan proyeksi sejumlah analis juga ya. Nanti bisa teman-teman konsultasikan juga dengan brokernya gitu. Saran saya teman-teman tetap harus konsultasi dengan brokernya gitu. Jangan transaksi sendiri, saran saya gitu. Apalagi untuk pemula nih gitu. Supaya apa? Supaya Anda tidak nyasar gitu, nggak keliru masuk gitu ya kan. Kalau ada broker kan enak tuh, bisa jadi sharing lah kayak gitu kawan. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa berikan like, share, subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya. And then saya juga menyampaikan bahwasannya buat teman-teman nih, ayo buka akun di RHB Securities Indonesia, di RHB Tresmat, download aja di Google Play Store ataupun di App Store juga untuk pengguna iOS ya, untuk Android tadi di Google Play Store gitu. Download aja, ikuti instruksinya, pastikan penjahitnya terang, kalau ada foto selfie-nya tuh ya kan, dan
pilih mengetahui RHB dari salesnya gitu, dan masukkan kodenya BM5 gitu kawan. Oke, seperti itu. Dan nanti kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar atau chat WA juga boleh, ada juga Telegram, semua linknya udah saya cantumkan di bawah. Oke, seperti itu. Terima kasih sekali lagi, dan happy lucky, happy trading, and happy stay safe, stay healthy. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.